Ayo man, next man. Selamat siang, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 izin mewawancara perihal pembuatan SIM dengan memakai pihak ketiga. Nama. Dengan bapak siapa udah gitu Sebelumnya aja. kalau boleh tahu ini yang bersangkutan atas nama siapa, sebutkan inisialnya saja. A. Oh, dengan saudara A. Saudara ya. Masuk ke sesi ke pertanyaan saja langsung. Untuk yang pertama, apa yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi seorang jasa ketiga ini? Pihak ketiga ini. Pihak ketiga. Oh, pihak ketiga. Karena perekonomian sih. Wow. Baik. Yang selanjutnya, kapan Anda memulai pekerjaan seperti ini? 2021 berarti Kebetulan di situ juga ada itu ya, virus corona juga ya. Iya, Jadi ekonomi terganggu juga ya. Iya di situ. Selanjutnya, di mana biasanya Anda mendapatkan orang yang ingin memakai jasa tersebut? Di kepolisian sih. Di kepolisian, di depannya, depan kantornya. depan. Selain itu ada nggak selain di depan kantor kepolisian? Nggak. Biasanya Nggak ada ada sih. cuma itu doang ya. Baik. Siapa yang menjadi partner pihak ketiga, Anda atau apakah Anda hanya melakukan pekerjaan ini sendiri? Sendirian. Hanya sendiri ya? hanya sendiri. Baik. Lanjut. Bagaimana alur pembuatan 1, 2, 3. selanjutnya? Bagaimana alur pembuatan SIM yang dilakukan oleh Anda sebagai pihak ketiga ini? Alurnya Gimana dari kayak misalnya dari awal pembayaran misalnya bapaknya langsung ke pihak mana, langsung ke polisinya kah atau langsung ke polisi. langsung ke Kepolisian. Jadi ada orang yang ingin membuat SIM, terus Minta KTP sama kakak. itu dilakukan, diminta di tempat Iya langsung. Transfer sih. Oh, terus Bapak langsung kasih ke pihak Iya kepolisian gitu? ditransfer lagi. Oh, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa Bapak mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku dalam pelayanan perpanjangan atau pembuatan SIM? Bagaimana Bapak tuh meyakini orang tersebut kalau Bapak tuh Calo gitu. iya? Ya cara yakinnya contohnya udah ada satu nih. Contohnya udah gitu. Oh, Ada testimoni ya, Iya. berarti. Oke. Baik. berarti bapak kayak orang-orang terdekat aja gitu, orang-orang yang tahu bapak aja gitu Iya. misalnya. jadi nggak sembarangan orang. Iya benar. Orang-orang ya, oke. Jadi yang udah tahu bapak sebagai pihak ketiga, Yang dekat-dekat aja. Ya mungkin yang dekatnya bawa saudaranya dibawa ke sini. Oh, oke, iya benar. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan kerahasiaan informasi pribadi klien yang Bapak tangani? Ya, kalau kayak gitu apa bapak yang ngerahasiain apa urusan polisi gitu? Urusan polisi sih. Dengan polisi ya, Iya. itu ya. Rahasia. Berarti apakah ada kemungkinan polisi mengetahui kalau klien itu memakai pihak ketiga atau tidak? Oh pasti Tahu. tahu. Pasti tahu ya. Pasti tahu. Tapi pihak polisi itu diam-diam saja gitu ya? Diam. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Bapak tahu jasa pihak ketiga ini melanggar hukum? Tahu. Baik. Berarti alasannya hanya karena ekonomi saja ya, Pak ya? Iya, ekonomi saja. Oke, yang terakhir, lalu mengapa Bapak tetap melakukan hal tersebut? Ya karena perekonomian itu. balik lagi. Ya, Balik lagi ya tadi ya. 2021 corona. Tapi kalau boleh tahu mulai kapan sih 2021 sampai Cuman berapa bulan lah. cuma berapa bulan doang yang Iya. bertahan ya? Itu tuh kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya kebagiannya cuma satu orang misalkan 50 orang. Oh, 50 orang. Gitu. Oh, jadi kalau gitu pembagian hasil ya? Iya, Jadi kalau udah mencapai 50 orang udah udah. Ada target. ada target. Iya. Kalau kita nge-full terus mah enak sebenarnya. Duitnya gede. Permisi Pak, untuk pembagian hasilnya
Bisa dijelaskan nggak? Sebelum itu ntar kalau boleh tahu berapa sih biayanya dan ntar pembagian hasilnya ke polisi kepada berapa, terus pihak ketiganya berapa itu Bisa dijelaskan nggak? Oh, pertamanya sih harganya mah 800. 800. Nah, ke polisinya 650. Itu 800 untuk Satu SIM orang. C, satu orang SIM C atau satu SIM. Satu SIM. satu SIM. Satu SIM SIM, mobil. SIM A dan SIM C sama aja harganya. Beda. Beda. Ini ya. Kalau yang satunya lagi SIM Kalau SIM C berapa? Itu kena 600. 600, SIM A 800 tadi. Iya, 800. Pembagiannya beda-beda juga. beda. Pembagian Kalau beda. yang SIM C Ya ketiganya sama. Ya kalau di sananya berarti 400. 400 ke polisinya. 400 ya. Berarti bapak cuma ngambil 150 gitu. Iya. Selebihnya fee buat kepada pihak ketiga. Nah, terus itu untuk jangka waktunya itu berarti cepet atau lama tuh? Ya cepat. Cepet ya, cepet langsung ya. Terus kalau misalkan kan biasanya kalau buat SIM itu kan ada si klien itu kan dipoto ya. Iya. Nah, itu kalau gitu gimana? Minta fotonya atau Langsung ke sana Langsung dipoto, ke sana langsung dipoto. jadi. Langsung ke sana dipotong. ya baik. Ada yang mau ngomong? Kalau mengenai apa ya tadi, Pak? Mengenai apa nih? Pak gue cuma nanya apa udah. Kalau mengenai polisi yang terlibat itu kira-kira itu tuh langsung ke atasannya apa Langsung ke yang bikinnya. langsung ke yang bikin ya? Iya. Jadi nggak Nggak ada perantara nggak ada, lagi. nggak ada. Jadi saudara A langsung Ke B. ke atas. Atas ya. Cukup ya. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin hanya segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama. Tentang pelayanan SIM ya, alur pelayanan SIM sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2001 gitu kan, 2021 dulu Perkap nomor 7 tahun 2009 gitu ini ya, tentang penerbitan penandaan SIM. Untuk pelayanan SIM mekanismenya yang pertama yaitu harus lulus dari tes kesehatan. Tes kesehatan ini yaitu oleh tim atau dokter yang mempunyai sertifikasi ya, tentang pelayanan kesehatan itu yang sudah ditunjuk sama Polri gitu kan ya. Yang kedua yaitu lulus tes psikologi sama ini juga psikologi juga, yaitu orang kayak psikolog yang mempunyai sertifikasi gitu kan, sudah ditunjuk oleh SDM Polri ininya. Itu setelah dari sana gitu kan, dua item ini lulus, maka persyaratan yang substansi di kepolisian yaitu yang pertama KTP, yang satu KTP. Syarat KTP itu ya harus minimal 17 tahun gitu kan, 17 tahun. Nah, yang kedua yaitu lulus ujian teori. Yang ketiga lulus ujian praktek. Praktek. Yang pertama KTP itu administrasi sebagai persyaratan gitu kan. Kita daftar, setelah daftar nanti udah lulus ujian teori, lulus ujian praktek. Setelah ujian praktek lulus, maka bisa diterbitkan gitu kan SIM sesuai dengan PNBP untuk ketentuan yaitu SIM A 120 gitu kan, untuk SIM C 100 itu untuk yang baru itu ini ya. Terus apa? Syarat-syarat jika ingin membuat SIM yaitu yang tadi tes kesehatan, tes psikologi, mempunyai KTP ya minimal 17 tahun, itu lulus ujian teori, lulus ujian praktek ini ya. Kalau udah lulus ya nanti kalau emang tidak lulus nanti kita juga dikasih ini kesempatan untuk mengulang. Kasih kesempatan mengulang sebanyak setelah tidak lulus 1 minggu berikutnya bisa kembali gitu. Nah, di sini juga kita di Polres Karawang melayani
masyarakat bagi yang mau latihan praktek gitu. Oh, jadi ada pelatihannya. Ada pelatihan juga boleh kita nanti kalau emang dari masyarakat, dari adik-adik mahasiswa pingin latihan dalam kalau kita itu safety riding lah istilahnya gitu kan, bisa gitu kan. Kalau yang ini ya terus tes apa saja? Tes ya ini tes kesehatan, tes psikologi, terus ujian praktek. Ujian praktek kan ada udah itu dari APIS, jadi sistemnya langsung tampilan hasilnya itu langsung. Jadi hasil kita melaksanakan ujian ya hari itu juga udah keluar langsung, kita udah close langsung keluar, namanya APIS gitu kan. Jadi kalau emang udah transparasi gitu kan, kalau emang tidak lulus gitu kan, nanti ininya minimal grade rata-rata 70 ke bawah itu tidak lulus, 70 ke atas itu lulus ini. Apa lagi? Untuk nomor 4, untuk tes bisa dilakukan berapa kali, Pak? Misalkan Kalau misalkan gagal nih, terus-terusan gagal. nggak apa-apa, siap aja itu silahkan Sampai gitu kan, berhasil. sampai berhasil. Oh, Itu gitu. biasanya kalau emang masyarakat yang tidak bisa melakukan tes atau gagal dalam praktek, biasanya masyarakat suka minta bantuan gitu kan. Pak, boleh nggak saya latihan gitu kan, setelah latihan itu setelah beres jam pelayanan itu jam 4, jam 3 ini. Untuk selanjutnya, selain dengan cara tes, apakah pembuatan tes bisa dilakukan dengan cara lain, pembuatan SIM? Oh, kalau mekanisme harus tetap prosedur tetap ditempuh prosedur ya, Pak. gitu kan. Ya itu tadi Dari awal yang ya? 5 tahapan itu 4 itu kan 5 tes kesehatan, psikologi, minimal usia minimal 17 tahun, lulus ujian teori, ujian praktek, ya, itu baru bisa. Kalau udah lulus itu silakan membayar ke bank sesuai dengan ketentuan PNBP gitu kan. Iya, baik. Kita bisa baru. Selanjutnya, apakah Bapak mengetahui adanya kegiatan pihak ketiga ini? Kalau masalah pihak ketiga saya tidak tahu menahu sih masalah itu mah. Itu kan mungkin orang yang beranggapan, tapi kalau kita viewer itu harus dengan kemampuan sendiri gitu kan. Iya. Soalnya kalau lewat pihak ketiga tuh Ya, kita nggak tahu, dikhawatirkannya. ada khawatirkannya gitu kan, biaya membengkak atau apa Iya, yang bener. tidak menjamin kelulusan juga gitu kan. Iya, Kalau emang di sana kan hal tertera langsung gitu, kayak APIS kita menekan tombol jawaban setelah selesai ya hasilnya langsung keluar gitu kan. Jadi disarankan jangan menggunakan siapa-siapa, ya percaya diri aja gitu kan, dan kita juga tidak akan merespon gitu kan. Terus selanjutnya, kenapa sih kalau orang yang memakai pihak ketiga itu masih sering marak terjadi? Ya mungkin yang orangnya pingin Instan. simpel, Instan, instan instan, Pak. gitu kan. Tapi kan yang instan itu tidak baik lah gitu Iya. kan. Makan mie instan juga kan kalau kebanyakan nggak baik ya. Ya lebih baik menggunakan kepercayaan diri sendiri gitu kan, kemampuan diri sendiri gitu kan. Biaya udah tertera di papan pengumuman dengan harga ketentuan PNBP gitu aja. Jadi tidak abu-abu, tidak menyangka oh ini sama itu gitu kan. Ya gitu, kita juga kan harus berdasarkan dengan kemampuan ya. Baik. Menurut Bapak, kalau emang ada pihak ketiga itu, ada nggak sih hubungan kerjasama antara pihak ketiga dan Oh nggak ada gitu kan, Tidak ada masalah itu ya keterlibatan, tidak ada tidak ada keterlibatan. keterlibatan ya, Pak ya? Ya ada, nggak ada gitu. Ya itu mungkin orang tersebut ingin mencari suap ngasih atau itu urusan mereka gitu. Untuk ke kita tidak ada gitu kan hubungan antara pihak ketiga dengan yang kita di instansi. Kalau misalkan ingin membuat SIM dengan cara yang sebenarnya itu dikenakan biaya berapa sih, Pak? Kalau sesuai ketentuan PNBP itu kan yaitu SIM A yang tadi Yang 120 gitu kan, untuk SIM C-nya 100 itu sesuai dengan ketentuan PNBP. Itu harga yang sebenarnya ya, Pak ya? Iya betul. Ya makanya
kalau pingin bikin ya sendiri aja gitu Iya. kan itu ya. Itu kalau misalkan gagal berarti harus bayar berkali-kali atau Enggak, kan nanti untuk pembayaran itu terakhir setelah SIM-nya akan jadi. iya SIM-nya akan jadi setelah tes semua ini gitu kan baru bayar ke bank BRI. Jadi walaupun dia gagal berkali-kali, enggak, iya enggak masalah. Untuk masalah tes kesehatan ini berlakunya 6 bulan. Oh, 6 gitu bulan kan. batasnya. 6 bulan batasnya. Sama tes psikologi juga 6 bulan. Jadi hanya cukup 1 kali tes psikologi gitu. Tes kesehatan berlaku untuk 6 bulan. Oh. gitu. Jadi pembayarannya setelah SIM-nya akan jadi. untuk selanjutnya bagaimana cara pihak kepolisian mendeteksi keberadaan adanya pihak ketiga ini? Untuk ini kita menyarankan kepada masyarakat kan sosialisasi terus ya kayak gini hubungan verbal sama teman-teman yang emang ada mahasiswa masyarakat ya datanglah ke Polres untuk melaksanakan tes gitu kan untuk membuat SIM itu ya dengan sendiri gitu kan emang harus sendiri gitu kan dipoto kan itu kan pribadi ini ya kecuali dengan kayak STNK kayak gitu pembayaran STNK kan itu masih bisa diwakilkan Biro gitu jasa, kan ya. iya kalau SIM ya itu harus pribadinya Harus sendiri pribadi gitu, langsung yang datang karena kan harus dipoto harus yang lain jadi nggak bisa diwakilkan Menyangkut dengan data diri data soalnya. diri pribadi ya. Sama STNK juga itu bisa diwakilkan asalkan persyaratannya kayak KTP asli gitu kan STNK asli. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, langkah apa saja untuk menangani praktik percaloan ini. pihak ketiga ini? Pihak ketiga ya. Ya kita membuat banner-banner, sosialisasi bahwa ketentuan pembayaran PMBP, pembikinan SIM A, SIM C sebagai berikut sesuai dengan PMBP. SIM A 120, SIM C 100, itu kan ada di Polres kan ada terpampang gitu kan ada di banner-banner terus dilihat aja di iklan-iklan di ini di media cetak maupun di Media media sosial. sosial itu kan untuk ketentuan pembayaran sesuai dengan ketentuan PNBP gitu. Jadi udah ditempel di di pelang-pelang di tembok-tembok pas pelayanan itu SIM kan udah tertera gitu. Baik. Kalau untuk sanksi yang diberikan kepada pihak ketiga ini menurut undang-undang negara itu apa? Untuk masalah itu kan saya juga belum tahu untuk masalah emang tindak pidana atau pelanggaran gitu kan. Kalau dari undang-undang dari pemerintah itu kan relatif gitu kan apa yang menyangkut ke pidana atau ke perdata atau yang lainnya gitu kan. Itu sanksinya ya sanksi yang nanti hakim sama pengadilan yang menentukan. Kita kan nggak bisa ngambil kebijakan yang lain. Iya. Tapi kalau selama ini tuh dari pihak kepolisian pernah nggak sih melakukan tindakan untuk pencegahan kayak buat nyetopin praktik ini gitu? Oh kan itu di depan juga kan ketemu sama propos gitu kan Iya, ketiga itu untuk protektif dari internal kami gitu kan untuk meniadakan pihak ketiga atau ya tidak berkepentingan gitu kan itu ini ya pihak propos jadi kayak Bu Siti ya jadi sebagai benteng gitu kan untuk pelayanan atau apa ya yang menjaga dari pihak-pihak yang lain. Apa saran Bapak untuk masyarakat agar tidak memakai praktik ini? Pihak ketiga. Jadi kepada masyarakat ya adik-adik, mahasiswa dan yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan atau membuat SIM itu kan ataupun membayar STNK ya dengan sendiri gitu kan. Jadi kita tes datang ke Polres sendiri gitu. Jadi tahu mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan pembuatan SIM kayak gimana gitu kan prosedurnya kayak gimana. Jadi jangan katanya gitu kan. Jadi harus dengan pribadinya sendiri gitu kan. Soalnya kan data pribadi, foto itu kan itu harus emang langsung orangnya gitu kan. Nanti juga di APIS gitu kan kelihatan monitor kan pas pakai foto juga. Itu kan foto sendiri ininya gitu. Muka sendiri. Nanti itu masuk ke database, Mobas kelihatan langsung ke layaran untuk cetak
SIM gitu. Online kan sekarang sistemnya sistem online. Iya, sistem online. Jadi masyarakat juga bisa memperpanjang itu ya ataupun membuat SIM itu dengan online. Kita tinggal ngetik aja foto kita, nama, itu kan alamat, tinggal datang gitu kan tes langsung emang lulus uji ini. Apalagi kalau SIM-nya perpanjangan itu bisa online se Indonesia gitu. Jadi se Indonesia untuk SIM udah bisa online. Jadi dimanapun ada tinggal mau bikin, misalkan ada orang Karawang kuliahnya di Papua sana masih bisa bikin SIM gitu kan. Karena datanya udah terserap, udah online, udah tertransfer gitu. Itu mempermudah masyarakat. Iya, juga untuk ya. mempermudah masyarakat dalam hal ya untuk ketentuan di jalan kan itu kan sebagai bukti legitimasi masyarakat untuk mengendarai kendaraan itu kan. Itu isi kalau masyarakat sebagai bentuk legitimasi bahwa mengendarai kendaraan itu ya dengan STNK gitu. Udah sebenarnya. Ya paling cuma segitu saja Pak. Oke. Terima kasih Pak atas Ya waktunya. sama-sama. Assalamualaikum, selamat malam Tiara. Waalaikumsalam. Tiara, sekarang kamu kelas berapa? Kelas 2 SMA Sekolah di mana Tiara? di SMA 4 Karawang. Oh, SMA 4 Karawang ya, yang di Pemda itu kan ya? Iya, Oh iya iya. Terus Tiara ambil jurusan apa? jurusan IPS. Oh, ambil jurusan IPS ya, supaya gak ngitung-ngitung ya kalau di IPA mah ya. Iya, betul. Sama kayak kakaknya berarti. Itu BTW nanti kalau Tiara udah lulus SMA nih, Tiara emang mau kuliah di mana? Rencananya sih mau di Singapura Bangsa di Karawang. Oh, Unsika ya, yang negeri itu. Itu apa sih emang alasan Tiara buat masuk situ apa? Ya karena deket aja sama-sama di Karawang. Sama-sama di Karawang ya, supaya nggak jauh juga kan ya sama orang tua ya. Betul. Itu kakak kamu kerja di mana sekarang? Kalau kakak kerja di toko mas Toko Mas yang di Rengas Dengklok. Oh, di Rengas Dengklok ya. Berarti dekat lah kayak gitu mah ya. Terus itu kakak Tiara jadi bagian apa di toko Mas itu? Kasir kayaknya. Oh, kasir ya. Oh iya iya. Iya. Jadi gini Tiara, akan ada tugas nih. Mau tahu aja gitu Tiara cara dapetin SIM-nya. Ya Tiara tuh kan udah 17 tahun kan ya? Udah. Pasti udah buat SIM kan? Udah. Aku kan pengen wawancara nih buat tugas. Boleh nggak kalau nanya cara pembuatan Tiara tuh gimana buat dapetin SIM-nya itu? Boleh. Boleh. Oke. Tadi kan aku udah nanya ya ke kakak kamu. Katanya kamu tuh kan buat SIM-nya kan pakai calo ya, benar nggak? Tuh. Betul. Itu emang apa sih alasan Tiara pakai calo tuh buat SIM-nya? Ya soalnya kan kalau buat sendiri lama antrinya. Belum juga nunggu proses-proses yang lainnya, makanya makan banyak waktu gitu. Jadinya pakai calo. Iya sih, emang kadang lama juga ya kalau buat calo jujur gitu ya. Iya bener sih. Terus belum tentu lolos juga kan. Iya. Kalau jujur. Terus kalau belum lolos juga kan terus diulang-ulang, terus pas diulang-ulang ngantri lagi ya. Iya. Iya, terus Tiara itu dapetin informasi calonnya itu dari mana? Dari kakak kamu atau dari siapa? Kebetulan kan om saya tuh polisi ya. Iya. Om saya tahu gitu kalau temannya bisa bantu urus pembuatan SIM. Oh, Om Tiara. Oh iya. Tahu pernah dikasih tahu sama kakak kamu teh. Iya tahu. Terus Tiara tahu nggak kalau pakai calo itu bisa lebih mahal? Tapi kenapa Tiara tetap bisa? Maksudnya kenapa Tiara tetap pakai jasa calo gitu? Iya kan karena yang udah tadi aku bilang kan, daripada harus capek ngantri mending ya bayar aja deh ke orang yang bisa bantu gitu. Tapi Tiara tahu nggak kalau
Tiara pakai calo itu Tiara tuh ngelanggar hukum. Iya, kalau soal itu tahu. Tahu ya. Tiara pernah dapetin masalah nggak atau hambatan pas pakai jasa calo SIM? Terus gimana cara Tiara nanggepinnya? Paling bukan hambatan sih, kayak miskom gitu. Soalnya kan di awal bilangnya tinggal bayar, tunggu, terus bakal langsung jadi. Ternyata pas di hari H tiba-tiba suruh datang ke kantor polisi buat foto, sama sempat suruh masuk ke ruangan gitu. Di situ aku dibisikin gitu, nggak apa-apa, ngasal aja ujiannya pasti tetap lolos kok gitu. Oh soalnya itu ya udah pasti aman lah ya kalau ada calo gitu ya. Iya, Ya tapi kalau soal foto sih emang harus Tiaranya sendiri ke situ. Kalau kan emang harus iya, ada harus foto langsung asli. jadi gitu. Iya bener-bener. Terus yang selanjutnya gimana Tiara menilai keandalan dan kepercayaan calo SIM yang Tiara gunakan? Karena kan saya kenal ya sama calonnya, dan calonnya itu teman om saya. Jadi saya percaya aja kalau emang ada hal-hal yang nggak diinginkan, nanti om saya sih yang bakal urus. Oh iya. Ya enak ya kalau gitu mah ya, tinggal Om Tiara aja yang urus ya kalau ada apa-apa ya. Iya. Iya. Terus apakah Tiara pernah mempertimbangkan untuk melakukan sendiri atau menggunakan jalur resmi dalam mengurus perpanjangan atau pembuatan SIM? Pernah sih sempat mikir juga mau buat dan urus sendiri. Tapi pas dengar cerita dari teman-teman sama saudara kalau pembuatan SIM itu benar-benar ngabisin banyak waktu. Jadi malas aja gitu. Iya. Bener sih ya kalau misalkan ngurus sendiri pasti buang banyak waktu juga. Oke. Terus yang terakhir, apakah Tiara merasa harga yang Tiara keluarin buat jasa calo itu sebanding dengan nilai dan kemudahan yang Tiara dapatkan? Kalau dibilang sebanding sih jelas enggak ya, karena aku juga harus segala pakai ke kantor polisi, belum uang transport dan lain-lain. Tapi kalau kemudahan dan lain-lain itu udah pasti. Di kantor polisi aku kayak yang diprioritaskan gitu, apa-apa duluan. Ngerjain soal pun ngasal semua juga nggak apa-apa, nunggu 15 menitan. Temen om aku yang jadi calo langsung kasih SIM yang udah jadi gitu, jadi nggak perlu ribet. Oh, intinya mah alasan Tiara pakai calo tuh supaya praktis aja gitu ya, supaya nggak banyak Iya, waktu juga yang sih. terbuang gitu ya. Oke. Udah sih cuman itu doang ya. Makasih udah bantu ya. Iya, sama-sama. Makasih juga Ayo, ya. assalamualaikum. Salam.